saya membaca satu kisah nyata. Ini bukan di zaman Rasul, tapi di zaman sekarang ini. Ada seorang mufti dari Suriah di daerah Doma, ya. Mufti tersebut bernama Ahmad Asy-Syami, Syekh Ahmad Asy-Syami. Saya cerita sedikit. Diceritakan dalam kisahnya dari Usama Ar-Rifai. Katanya, karena baitus Syekh, dulu Syekh Ahmad Asy-Syami itu rumahnya di pasar di daerah Suriah. Dan Syekh itu punya tempat yang tempatnya itu langsung bergandengan dengan tokonya. Jadi ada tokonya, kalau ke belakang itu rumah dia, ya, rumahnya. Dan dia jual kain besar itu. Dia jual kain-kain dari kamarnya, dari tempat dagangnya langsung masuk ke kamar, ke rumahnya. Jadi nyambung. Ketika sedang tidur, ini syekhnya lagi tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara gerakan di rumahnya. Di tokonya ada bunyi-bunyi tertentu. Dia mulai curiga, kayaknya ada sesuatu. Lalu dia bangun dari tidurnya dan dia buka pintu tokonya, karena langsung nyambung dari rumahnya langsung ke toko. Kemudian dia nyalakan lampunya. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang sedang berdiri di atas tangga. Orang itu sedang mengambil kain-kain dari atas, dia jatuhkan ke bawah untuk dia curi. Ini pencuri masuk ke dalam rumahnya, rumah Syekh Ahmad Asy-Syami, seorang mufti di daerah Suriah. Ketika pencuri itu tahu tuan rumahnya bangun, apa yang terjadi? Dia ketakutan luar biasa. Dia takut luar biasa sehingga nyaris dia jatuh dari tangga. Karena saking ketakutannya. Apa yang dilakukan oleh Syekh? Tangganya dipegangin sama Syekh. Tangganya dipegangin sama Syekh. Lalu Syekhnya berkata, ya bunayya, wahai anakku, jangan takut, turunnya pelan-pelan biar nggak jatuh. Ini luar biasa. Ini Syekh Ahmad Asy-Syami, pelan-pelan turunnya biar nggak jatuh, katanya Syekh. Lalu tidak lama sesudah itu Syekhnya mengatakan, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam. Syekhnya masuk ke dalam rumah. Lalu dia ambil seceret teh. Satu ceret teh dia ambil, dia berikan satu poci. Lalu dia duduk sama pencuri itu, dia minum teh sama-sama sambil bicara-bicara pelan-pelan dengan si pencuri tadi. Lalu Syekhnya berkata, wallah, demi Allah, wahai anakku, saya harus minta maaf kepadamu. Coba yang minta maaf siapa? Syekhnya minta maaf. Saya harus minta maaf kepadamu. Kenapa dia minta maaf? Katanya, wallah ana muqassir fi haqqik. Ya Allah, saya tidak menunaikan hak kamu. Kamu punya hak, saya tidak tunaikan. Saya minta maaf, katanya. Lalu kalau saya tahu kamu ini fakir, betul-betul miskin, dan engkau butuh, saya yang datang ke rumah kamu, bukan kamu yang ke sini. Katanya Syekh, mestinya saya yang datang ke rumah kamu, sebab kamu miskin, kamu butuh. Saya sudah lalai menunaikan hak saya kepadamu. Lalu Syekhnya itu bangkit, dan kain-kain yang tadi dia ambil, dia lipat-lipat, dikasih sama dia, terus dia bawa, dia kasih lagi uang. Lalu orang itu pergi. Ada nggak yang semacam itu sekarang ini? Ini cuma kita ngasih contoh bahwa ada orang-orang yang semacam itu. Orang yang hati, dan itu bukan cuma cerita fantasi, nyata ini. Ini disebutkan oleh Syekh Usama Ar-Rifai, seorang ulama besar di Suriah. Ini cerita tentang gurunya, ini guru dia, kata dia. Ini luar biasa. Kemudian saya dengar langsung dari guru saya, sesudah itu dia mengatakan, setelah kejadian itu, pencuri tadi selalu saya saksikan ada di majelis ilmu yang diajarkan oleh Syekh. Dan dia menjadi orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Jadi seorang wali Allah syafuqan li khalqillah. Dia sayang sama hamba Allah. Walaupun ahli maksiat dia doakan, mudah-mudahan dapat hidayah, dan terus semacam itu. Ini tandanya wali Allah.